Halo anak-anak, kembali lagi dalam video video belajar matematika. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat dan nilai limit fungsi. Nah, untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai sifat-sifat limit fungsi aljabar. Perhatikan, misalkan fx dan gx adalah fungsi yang mempunyai nilai limit untuk x mendekati c, dengan k dan c adalah bilangan real, serta n bilangan bulat positif. Maka sifat-sifat limit fungsi aljabar yang pertama, limit k untuk x mendekati c itu sama dengan k. Sifat yang kedua, limit x untuk x mendekati c sama dengan c. Sifat yang ketiga, limit k dikalikan dengan fx untuk x mendekati c sama dengan k dikalikan dengan limit fx untuk x mendekati c. Yang keempat, limit fx ditambah gx untuk x mendekati c sama dengan limit fx untuk x mendekati c ditambahkan dengan limit gx untuk x mendekati c. Yang kelima, limit fx dikurangi gx untuk x mendekati c sama dengan limit fx untuk x mendekati c dikurangi dengan limit gx untuk x mendekati c. Yang keenam, limit fx dikalikan dengan gx untuk x mendekati c sama dengan limit fx untuk x mendekati c dikalikan dengan limit gx untuk x mendekati c. Yang ketujuh, limit fx dibagi dengan gx untuk x mendekati c sama dengan limit fx untuk x mendekati c dibagi dengan limit gx untuk x mendekati c. Sifat yang kedelapan, limit fx dipangkatkan dengan n untuk x mendekati c sama dengan limit fx untuk x mendekati c dipangkatkan dengan n. Yang kesembilan, limit akar pangkat n dari fx untuk x mendekati c sama dengan akar pangkat n dari limit fx untuk x mendekati c. Nah, anak-anak, itu adalah sifat-sifatnya. Kemudian Ibu akan menjelaskan contoh soal yang berkaitan dengan sifat-sifat. Yang pertama, nilai limit negatif 3 untuk x mendekati 5 sama dengan berapa? Nah, berdasarkan sifat 1 yang Ibu jelaskan tadi, maka limit min 3 untuk x mendekati 5 adalah min 3. Kemudian yang kedua, nilai limit x dikurangi 4 untuk x mendekati negatif 2 sama dengan berapa? Nah, ini bisa kita ubah bentuknya menjadi limit x untuk x mendekati min 2 dikurangi dengan limit 4 untuk x mendekati min 2. Ini berdasarkan sifat yang kelima. Nah, kemudian perhatikan limit x untuk x mendekati min 2 ini sama dengan negatif 2 berdasarkan sifat 2. Kemudian dikurangi dengan limit 4 untuk x mendekati min 2 adalah 4 berdasarkan sifat yang pertama ya. Min 2 dikurangi 4 hasilnya adalah min 6. Jadi limit x dikurangi 4 untuk x mendekati min 2 adalah min 6. Nah, anak-anak, selanjutnya contoh soal yang ketiga, diketahui limit fx untuk x mendekati 3 adalah 12 dan limit gx untuk x mendekati 3 adalah 2. Nah, tentukan limit fx kuadrat dikurangi gx kuadrat untuk x mendekati 3 sama dengan berapa? Nah, penyelesaiannya kita bisa menggunakan beberapa sifat-sifat dari limit fungsi. Limit fx kuadrat dikurangi gx kuadrat untuk x mendekati 3 ini bisa kita ubah bentuknya menjadi limit fx kuadrat
untuk X mendekati 3 dikurangi dengan limit GX kuadrat untuk X mendekati 3. Ini menggunakan sifat yang kelima. Kemudian perhatikan limit fx kuadrat untuk x mendekati 3 bisa kita ubah bentuknya menjadi limit fx untuk x mendekati 3 dikuadratkan berdasarkan sifat yang ke-8. Kemudian untuk limit gx kuadrat untuk x mendekati 3 itu juga kita ubah bentuknya berdasarkan sifat 8 menjadi limit gx untuk x mendekati 3 dikuadratkan. Sehingga sekarang kita substitusi, limit fx untuk x mendekati 3 adalah 12, limit gx untuk x mendekati 3 adalah 2. Itu sudah diketahui pada soal. Sehingga 12 kuadrat adalah 144, 2 kuadrat adalah 4. Kemudian dikurangi, hasil akhirnya adalah 140. Baik anak-anak, akan Ibu lanjutkan ke materi nilai limit fungsi. Yang pertama, nilai limit fungsi dengan substitusi langsung. Jika X sama dengan C, disubstitusikan ke fx dan diperoleh fc sama dengan L sama dengan suatu nilai tertentu, maka limit fx untuk x mendekati C sama dengan fc. Baik anak-anak, untuk contohnya yang pertama, limit x dikurangi 5 untuk x mendekati 1 sama dengan kalian substitusi satunya ke fungsi sehingga diperoleh 1 dikurangi 5 sama dengan negatif 4. Yang kedua, limit x kuadrat dikurangi x dikurangi 1 untuk x mendekati 2. Kita substitusi 2-nya ke fungsi sehingga diperoleh 2 kuadrat dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Selanjutnya, limit 2x per x ditambah 2 untuk x mendekati 0. Kita substitusi 0-nya ke fungsi sehingga diperoleh 2 dikalikan 0 per 0 ditambah 2 sama dengan 0 per 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya limit x kuadrat dikurangi 5 dipangkatkan dengan 3 untuk x mendekati negatif 3. Ini akan sama dengan kita substitusi negatif 3 ke fungsi sehingga diperoleh negatif 3 kuadrat dikurangi 5 dipangkatkan 3. Ini akan sama dengan 9 dikurangi 5 dipangkatkan 3 sama dengan 4 pangkat 3 yaitu 64. Baik anak-anak, selanjutnya yang kedua, Ibu akan menjelaskan mengenai nilai tak tentu. Nah, sebelum ke nilai tak tentu, sudah kalian ketahui bahwa 6 dibagi 2 sama dengan 3. Mengapa? Karena 2 dikali 3 adalah 6. Nah, sekarang apakah 0 per 0 sama dengan 1 itu benar? Iya, tentu saja benar, karena 0 dikalikan dengan 1 hasilnya adalah 0. Nah, sekarang apakah 0 per 0 sama dengan 8 itu benar? Tentu saja benar, karena 0 dikalikan dengan 8 itu hasilnya adalah 0. Apakah 0 per 0 sama dengan negatif 100 itu benar? Ya, tentu saja benar, karena 0 dikalikan dengan negatif 100 hasilnya adalah 0. Dari sini kita peroleh bahwa ada banyak sekali nilai A sehingga 0 per 0 sama dengan A. Di sini kita simbolkan A ya. Nilai A tidak tertentu satu nilai saja, sehingga 0 per 0 dapat kita katakan merupakan salah satu nilai tak tentu.
Baik anak-anak, selanjutnya yang ketiga adalah nilai limit fungsi dengan strategi khusus. Nah, jika fungsi Gx didefinisikan dengan Gx sama dengan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 per X dikurangi 2, berapakah nilai dari limit Gx untuk X mendekati 2? Apakah limit Gx untuk X mendekati 2 itu sama dengan G2? Maksudnya adalah apakah duanya tinggal disubstitusikan langsung? Ternyata jawabannya adalah tidak. Mengapa? Nah, perhatikan. Jika Gx kita substitusi langsung seperti tadi, ini akan sama dengan 2 kuadrat dikurangi 3 dikalikan dengan 2 ditambah 2 per 2 dikurangi 2. Jadi kita substitusikan 2 ke fungsi ya. Sehingga hasil yang kita peroleh adalah 0 per 0, atau ini disebut dengan nilai tak tentu. Nah anak-anak, oleh karena nilai limit yang diperoleh adalah nilai tak tentu, maka limit X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 per X dikurangi 2 untuk X mendekati 2 harus ditentukan dengan menggunakan strategi khusus. Nah, maksud strategi khusus di sini apa? Yang pertama ada strategi memfaktorkan. Nah, tentu sudah tidak asing lagi ya memfaktorkan. Jadi strategi memfaktorkan ini digunakan apabila dengan substitusi langsung limit fx per gx untuk x mendekati a diperoleh nilai tak tentu seperti tadi, dan fx gx mempunyai faktor yang sama. Fungsi ini dapat disederhanakan dengan menghilangkan faktor yang sama. Baik, untuk soal yang seperti tadi, yaitu limit x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 per x dikurangi 2 untuk x mendekati 2, kita akan faktorkan pembilangnya sehingga diperoleh hasil limit X dikurangi 1 dikalikan dengan X dikurangi 2 per X dikurangi 2 untuk X mendekati 2. Nah, dari sini apakah ada faktor yang sama? Ternyata ada, yaitu X dikurangi 2. Bisa kita hilangkan sehingga diperoleh hasil limit X dikurangi 1 untuk X mendekati 2. Tinggal kalian substitusi langsung duanya ke fungsi. Diperoleh 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi dengan strategi khusus yaitu memfaktorkan, diperoleh bahwa limit x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 per x dikurangi 2 untuk x mendekati 2 adalah 1. Oke, selanjutnya strategi yang kedua adalah strategi mengalihkan dengan bentuk sekawannya. Nah, strategi ini digunakan apabila dengan substitusi langsung limit fx per gx untuk x mendekati a diperoleh nilai tak tentu, dan fungsi fx atau gx memuat suatu bentuk akar. Jadi dia harus memuat suatu bentuk akar ya, baik fx-nya atau gx-nya. Fungsi akan dikalikan dengan bentuk sekawannya, kemudian disederhanakan. Oke, langsung saja ke contoh. Limit x dikurangi 4 per akar x dikurangi 2 untuk x mendekati 4. Nah, pertama kita harus substitusi langsung ya.
untuk mengetahui hasilnya apakah nilai tak tentu atau tidak. Ternyata kita peroleh 0/0 setelah disubstitusi langsung. Kita peroleh nilai tak tentu. Karena yang kita peroleh adalah nilai tak tentu, maka untuk mencari nilai limitnya kita harus menggunakan strategi khusus, yaitu mengalihkan dengan bentuk sekawannya. Limit X dikurangi 4 per akar X dikurangi 2 untuk X mendekati 4, ini akan kita kalikan dengan sekawannya, yaitu akar X ditambah 2 per akar X ditambah 2. Oke, setelah kita kalikan dengan sekawannya, baru nanti kita akan sederhanakan. Oke, pertama kita kalikan terlebih dahulu X dikurangi 4 dengan akar X ditambah 2, sehingga diperoleh limit X dikurangi 4 kali akar X ditambah 2. Kemudian dibagi dengan selanjutnya penyebutnya. Untuk penyebutnya ibu kalikan dengan perkalian aljabar ya. Akar X dikali akar X itu hasilnya adalah X. Akar X dikali 2 hasilnya adalah 2 akar X. Negatif 2 dikalikan dengan akar X hasilnya adalah negatif 2 akar X. Negatif 2 dikalikan dengan 2 hasilnya adalah negatif 4. Sehingga diperoleh untuk penyebutnya adalah X ditambah 2 akar X dikurangi 2 akar X dikurangi 4. Kemudian penyebutnya kita sederhanakan sehingga diperoleh limit X dikurangi 4 dikalikan dengan akar X ditambah 2 per X dikurangi 4 untuk X mendekati 4. Kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. Kemudian hasilnya diperoleh adalah limit akar X ditambah 2 untuk X mendekati 4. Jadi tinggal disubstitusi langsung 4-nya ke fungsi, sehingga diperoleh akar 4 ditambah 2 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 4. Baik anak-anak, sekian penjelasan ibu mengenai sifat-sifat dan nilai limit fungsi aljabar. Nah, semoga apa yang ibu jelaskan bisa kalian pahami dengan baik, dan akhir kata ibu ucapkan terima kasih.